Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya hormati, juga bil khusus Ibu saya Bapak yang saya hormati, juga Syarifah yang saya hormati, serta para asatidzah yang hadir, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ya rahimakumullah. Tentunya mungkin ada saudara-saudara kita yang hari ini kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bunda di Winarti. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahiran aw batinan. Hadhihi wa ala kulli nafsin hadrat Rasul wa niyatil maqbul bi niyati syifa wa bi barakatil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Safar, sudah masuki bulan Rabiul Awal. Itulah yang namanya kehidupan. Bertambahnya hari, bahkan kata Nabi tanda hari kiamat itu yang pertama, kalau hari cepat. Kita bisa rasakan ya, perasaan belum lama hari Ahad, udah jumpa lagi hari Ahad. Ya rahimakumullah. Lalu yang kedua, mudahnya akses jual beli. Sekarang online, ya kan? Apa sih yang nggak bisa? Pesan sekarang sehari 2 hari udah sampai tuh barang. Ya, semuanya kembali ada pada fulus. Uang. Ma fulus wa alamatul fulus. Ada uang, semuanya lancar. Amin. Apa sih yang nggak pakai uang di dunia ini? Bahkan ada cerita, ini orang tua datang ke anaknya silaturahim ke Bekasi. Padahal orang Jawa. Kembali yang namanya umur nggak ada yang tahu. Ternyata di saat datang ke menantunya, mohon maaf, nggak lama kemudian sakit. Akhirnya meninggal dunia dan harus dimakamkan di sini. Tuh orangnya mau orang kampung. Tempat kita nanti kapan, ya dimanapun tempatnya, dalam kondisi apa kita nggak ada yang tahu. Lalu dikuburnya di mana nggak ada yang tahu. Makanya kita minta kepada Allah husnul khatimah, akhir yang baik. Dan kata baginda Nabi Muhammad, orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasa baca Quran, insya Allah nanti kita dihantarkan selesai baca Quran menghadap Allah. Amin. Yang biasa pegang tasbih, ibu sering pegang tasbih? Sering? Diapain tasbihnya? Pegang doang? Diputer.
baca kalau sore nih dalam kitab Al-Adhkar itu baca tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, ya, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ya kan? Tasbih, tahmid baca tuh subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, pagi hari, sore hari. Berapa Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Zikir masa banyak-banyaknya. Karena perintahnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Allah. Iya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan kita berzikir? Perintahnya adalah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam kondisi duduk, berbaring, atau dalam kondisi berdiri. Dan posisi ini adalah setiap orang kematiannya melalui 3 posisi ini. Kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk berbaring. Makanya bagaimana kita berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk, berbaring, berdiri. Zikir, ingat sama Allah. Orang zikir itu Bu, adem. Orang zikir tuh biar kita megang duit 10 juta adem. Bener nggak Bu? Adem. Iya, megang duit 10 juta adem kita adem. Masya Allah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rabiul Awal ini kita tahu bersama dan insya Allah kita hafal sejarahnya, kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi orang-orang Arab itu memberikan nama bulan sesuai dengan peristiwa. Karena pada saat itu Abraha menyerang Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, dan tentara Abraha dihancurkan oleh Allah dengan burung yang namanya Ababil yang membawa batunya dari nerakanya Allah. Itu dalam Sirah Nabawiyah, ketika batu itu dilemparkan mengenai tubuh seseorang itu kayak daun dimakan ulat, langsung merembet, habis. Ya, kena gajahnya sama. Batunya mah satu kena, merembet langsung, habis. Itu saking dahsyatnya api nerakanya Allah. Dan ketika pasukan bergajah yang jumlahnya kurang lebih 60.000 saat itu, banyak banget. Ya, menyerang Ka'bah itu banyak banget. Makanya saat itu Abdul Muthalib beliau menyatakan, ya udah saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ka'bah adalah milik Allah. Nanti urusannya sama Allah. Benar diurusin nama Allah, dirapiin nama Allah, ya diberesin nama Allah, dihancurin nama Allah. Nggak ada satu pun yang sisa yang mengikuti Abraha. Lari ke bukit tetap aja kena, mati juga di sana. Lari ke lautan dikejar, mati juga di sana. Jangan pernah kita melawan Allah. Allah punya tentara namanya malaikat. Kita juga sama, jangan pernah melawan sama orang-orang yang dia mencintai Allah dan Rasulullah. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semuanya ada para malaikat Allah mengawalnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu merasa nggak nih kita duduk di sini ditemenin malaikat? Kerasa nggak? Terasa nggak? Ya, terasa ya. Kayaknya enak itu, duduk enak ya. Duduk yang paling enak itu jemaah rahimahullah, satu di saat mendengarkan majelis taklim, mendengarkan wejangan, itu kayaknya adem hatinya, adem, tenang pikiran, sampai lupa pada punya utang kan. Mudah-mudahan jemaah yang hadir gak pada punya utang, amin ya robbal. Lagian mohon maaf, survei membuktikan menurut psikologis orang susah tidur itu satu karena punya pikiran. Iya, punya pikiran. Biasanya orang gampang sakit itu pikiran utang. Udah tanggal berapa ini ya Allah? Udah tanggal 25, 5 hari lagi. Udah di WA lagi ya Allah. Kerudung belum lunas. Cicilan tas baru 2 kali. Enggak perlu khawatir, la takhaf wa la tahzan, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Ada Allah di sana. Ada kemudahan dari Allah bagi orang yang dekat sama Allah dalam surah At-Tolak ayat 3.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dalam permasalahannya. Namanya hidup ini gak mungkin lepas dari ujian, permasalahan. Setiap orang masalahnya beda-beda, ceritanya beda-beda. Makanya jangan pernah kita sering ngemandang orang, ngelihat orang. Kalau bahasa Inggrisnya adalah hidup ini sawang sinawang. Bahasa Inggrisnya sawang sinawang. Ya, hanya bisa memandang, enak ya dia, enak ya dia, seneng ya dia, bahagia ya dia. Belum tentu. Kebahagiaan itu yang dia rasakan ya dia sendiri. Dan kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Tidak menjamin orang yang punya duit miliaran, triliunan, jutaan dia hidupnya senang. Tidak. Bukankah kita lihat ada orang Masya Allah, suami istri tidur, ya kan, di gubuk derita. Betul? Cuma hanya gubuk-gubuk doang yang punya peninggalan orang tuanya, warisannya itu saja 50 meter. Nggak bisa ngebangun pakai hebel, pakai bambu, bilik. Tapi dua-duanya taat sama Allah. Waktu maghrib dua-duanya ngingetin, Pak, udah aja di masjid, yuk kita datang ke masjid. Datang dua-duanya. Dia tidak hiraukan, dia tidak melihat di dompetnya nggak ada duitnya, nggak. Yang penting hatinya dipenuhi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman tuh mahal hadirin. Iman yang kita bawa nanti menghadap Allah. Dunia mah ditinggal. Makanya jangan pernah sibuk ngurusin dunia dulu. Itu mah alasannya banyak banget. Ibu-ibu udah ngingetin di masjid dari tadi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Di rumah dijawab, mohon maaf, hari ini enggak sempat karena saya lagi rapat. Benar? Ya Allah, repot urusannya. Tapi jamu rahimakumullah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, repotmu seberapa sih bila dibandingkan coba deritanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, tapi tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak di penjara, kita ada di rumah. Kita bisa mengatur waktu. Kenapa kita tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai semua anugerah karunia buat hambanya tadi? Coba kita tanya dan kita jawab masing-masing. Kita hidup, yang ngasih hidup siapa? Kita sehat, yang ngasih sehat siapa? Kita selamat dari pagi sampai sekarang, alhamdulillah. Siapa yang ngasih selamat? Bisa ibadah sholat tubuh, siapa yang ngasih nikmat iman? Allah. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulu kamu enggak ada. Tsumma yuhyikum, sekarang ada di alam dunia. Di dunia fasilitasnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita rumah tangga, mohon maaf, belum punya tempat tinggal, masih ngontrak, tikar juga berdua, sepiring berdua, sendok berdua, bantal berdua, nangis ketawa berdua, kita suami istri, Masya Allah, merintis proses rumah tangga. Di malam hari, di saat, mohon maaf, belum kecukupan saat itu, pengantin baru, masih darurat. Wong tikar aja dikasih sama mak, kata mak, no, udah tikar setengah sama mama bapak. Kamu bawa sono, buat kamu bawa. No, bantal juga ada 2, yang satu buat situ sana. Dibawa bantal guling berdua, piring ono bawa, sendok. Prihatin kita. Berjalannya waktu dengan kita mujahadah. Sebenarnya Allah ngasih kesulitan itu agar kita terpacu untuk dekat dengan Allah, agar kita terus mau berbisik-bisik dengan Allah. Ya Allah, jangan berlama-lama saya ngontrak. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Dikasih sama Allah. No, kasih walaupun BTN, bayar tapi nyicil. Gak masalah, no problem. Yang penting kita bisa.
ada jalan rezekinya, kita ucapkan alhamdulillah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa pengertian syukur dirimu di hadapan Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, satu, aku selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau kita hayati ini kalimat tahmid, bisa meneteskan air mata. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Bagaimana enggak dipuji? Allah sayang banget sama kita. Bagaimana enggak muji Allah? Allah perhatian banget sama kita. Apa yang kita minta kadang-kala belum minta udah dikasih sama Allah. Kayak tadi tuh, minta rumah, alhamdulillah dikasih rumah. Saya pengen punya anak ya Allah, dikasih. Anak saya pengen biar rumah tangga ya Allah, dikasih. Saya pengen dimang cucu ya Allah, dikasih. Coba, sudah ada yang punya cucu di sini? Banyak. Benar ada. Termasuk saya. Alhamdulillah saya baru punya cucu satu. Ya Allah, ternyata benar-benar sayangnya sama cucu. Ya Allah, sayang banget. Sayang banget sama cucu. Makanya nggak mau itu, kalau bahasa Jawanya nggak mau itu. Bener itu, nyata. Sayang banget sama cucu. Makanya jemaah rahimakumullah, kalau kita ngikutin kapan kita nggak repot, nggak ada dunia ini nggak repot. Repot semuanya. Kayaknya mantar kali kalau udah anak-anak pada rumah tangga mah agak ringan kan. Anaknya 3 pada rumah tangga semua. Oh, masya Allah, kompak banget. 3-tiganya punya anak bareng. Masya Allah, dikasih cuti 3 bulan. Akhirnya tiga-tiganya dititipin ke neneknya. Gimana mau nggak repot. Tapi cucu tadi seneng banget, nenek udah biarin sama nenek ya sayang. Sama nenek seneng banget, seneng hilang. Ya kan, jenuhnya, penatnya, nggak nyamannya, dihibur sama cucu, dihibur sama anak, dihibur sama suami. Ya Allah, Bu, harus syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang kedua, apa ekspresi pujianmu kepada Allah, bentuk syukurmu kepada Allah? Aku selalu mentaatinya dalam setiap perintahnya. Aku selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, di Masjid Al-Mustafa sudah manggil muazin dan telinga kita masih mendengar. Bukankah banyak saudara-saudara kita, mohon maaf, sudah ada di alam barzah, sudah tidak lagi fungsi telinganya karena ada di alam barzah. Sudah tidak lagi menghirup udara duniawi. Kita alhamdulillah telinga kita masih dengar suara azan. Kita jawab Allahu Akbar. Di balik kalimat ini adalah isyarat bagaimana kita senantiasa menilai dunia ini kecil di hadapan Allah. Allah saja yang kau besarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawablah setiap azan, kalimat-kalimat azan itu jawab. Lalu sertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah saat mustajabnya doa di hadapan Allah. Jawab itu ajannya. Jangan kita langsung ngobrol terus gitu kan, asik, enggak dijawab. Diabaikan itu seruan yang begitu indah. Bukan main-main jamaah rahimakumullah. Seruan azan ini jamaah rahimakumullah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Maktum, kepada sahabat Bilal, orang yang dipercaya oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk azan. Dan Nabi merestui dalam mimpinya sahabat tadi. Itu adalah kalimat wahyu dari Allah, firman Allah yang nanti kau serukan nanti di saat azan. Ini panggilan tauhid, baik itu tauhid kepada Allah ataupun syahadat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan kalau ada azan kita enggak jawab. Termasuk kalau lagi rapat, berhenti rapatnya. Termasuk lagi di majelis taklim, lagi ngaji nih ya. Seandainya azan nih, berhenti, jawab dulu. Bahkan kalau bisa afdolnya sholat dulu berjamaah. Kecuali memang lagi membahas suatu ilmu yang apabila tidak disampaikan saat itu khawatir lupa, kata ulama, maka boleh. Tapi kalau misalnya bisa kita tangguhkan dan nanti kita lanjutkan untuk berikutnya bisa,
maka selesaikan dulu. Kita hormati takrimul waktu, ya. Memuliakan waktu, menghargai waktu. Itu yang lebih utama. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu diminum dulu. Enggak usah pegang-pegang ya Bu ngajinya. Santai aja. Saya ceramah insyaallah paling enggak lama Bu, jam 7-an lah insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukurku kepada Allah adalah bagaimana melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Lalu yang ketiga, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi apa-apa yang dilarang sama Allah jangan pernah kita lakukan. Deketin juga jangan. Takut nanti terbawa arus. Maka jemaah rahimakumullah, taati perintahnya, maka hindari, jauhkan larangannya. Lalu yang terakhir, yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal 'ala Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hati kita ini damai. Tawakal 'ala Allah. Fahuwa hasbu, nanti akan dipenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ketergantungan kepada selain Allah. Kadang-kala mohon maaf, kita ini sering kecewa kalau kita berharap kepada makhluk. Curhat kepada makhluk, sharing kepada makhluk. Kita curhat kepada si B. Saya mau curhat ya sama situ. Emang curhat apa? Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Enggak, saya mah enggak bakal bisa dipercaya deh saya sama situ. Benar saya sama situ ya. Sama situ enggak tahu sama orang gitu ya. Ya, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Emang kenapa? Ya Allah, saya ini lagi susah banget nih bulan-bulan ini. Udah sebulan mah susah banget. Iya, berasa jam utang dulu di warung. Masak juga ya, kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak. Kata si B, emang itu doang curhatannya. Udah berapa bulan? Sebulan. Belum tahu. Saya 3 bulan. Susahnya lebih dari situ saya mah. Jadi sering curhatnya ke orang itu belum tentu orang tadi ya kan lebih senang dari kita, memberikan solusi yang terbaik. Maka curhat yang paling absolut, yang paling sahih adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi ibu habis sholat subuh, bagusnya jangan tidur. Kalau ibu-ibu yang di sini yang hadir, insya Allah kayaknya nggak tidur subuh deh, enggak. Iya, ada yang kerja, ada yang langsung di dapur. Ibu mohon maaf, di dapur juga bernilai ibadah ibu. Ibu ngosek beras nih, satu berasnya itu masya Allah mohonkan ampun di hadapan Allah atas dosa-dosanya ibu. Amin. Tambahnya satu kebaikan, satu beras. Nah kalau berasnya banyak berarti banyak kebaikan. Amin ya Rabbal. Tuh. Jadi kalau kita masak tiap pagi, coba ada kurang lebih mungkin sekitar berapa ribu beras itu kan, biji beras itu kan, dicuci itu kan, masya Allah. Ibu tuh dapat ampunan Allah beribu-ribu, ya kan, bertambahnya kebaikan beribu-ribu kebaikan. Begitu Bu. Habis sarapan pagi, siang ternyata nggak sampai sore ibu masak lagi aja kan, ibu ngarepin kebaikan kan, sama ampunan dari Allah. Masak lagi, nggak usah ngedumel, nggak usah ngomel-ngomel. Itu mah kadang curhat ke orang lain, curhatin tetangga suaminya. Suami sama, ya Allah kalau makan 2 piring. Bu syukur alhamdulillah suami kita masih doyan makan. Kadang kita serba salah ya, suami kita makan lu dong. Jangan makan lu apa? Buat bocah. Giliran gak sakit iya kan, giliran gak makan diomelin lagi. Makan. Gua makan sakit. Allahu Akbar. Tuh ibu-ibu yang jarang ngaji. Kalau ibu-ibu yang sering ngaji mah tahu keutamanya tadi tuh masak bernilai ibadah. Kalau udah matang Bu, jangan udah cukup di atas meja, panggil suaminya. Sayang, Mam. emang molokan banget. Emang kudu begitu. Makan. Kan nggak enak gitu dengan Mam. Saya Mam. Kata suaminya, oke. Enak banget Bu. Jangan suami ngambil piring sendiri kecuali ibu melayani suaminya, dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ambil piringnya, ambil centongnya. Sayang, berapa centong?
Dua saya, dua. Masya Allah. Lauknya sayang tinggal pilih. Ada 2 menu, ada tempe, ada tahu. Ada tempe tahu. Allahu Akbar. Kata suaminya, karena romantisnya, menghargai istrinya yang soleha, perjuangan dari habis subuh nggak tidur, nggak aktivitas yang lain kecuali masakin buat suaminya. Dua-duanya tempe ya tahu diambil. Jangan pernah selesai menyiapkan piringnya, lauknya, sayurnya, ibu tinggal. HP asik HP. Suami makan ya Allah ditinggal. Hargai suami mau makan, temenin. HP-nya simpen dulu, HP-nya simpen. Jangan suami lagi makan. Allah. Hal sepele, tapi kalau kita benar-benar amalia, ya amalkan dengan cara tadi konsep baginda Nabi Muhammad SAW, aman keluarga kita dan selalu terjaga romantisnya. Makan ditemenin, jamu rahimakumullah. Air jangan ngambil sendiri, siapin air gelasnya tuh, siapin. Udah selesai jamu rahimakumullah, udah sayang, udah selesai, masya Allah. Ya udah papa mau kerja dulu ya, kerja. Dicium tangannya, suami cium jidatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hati-hati sayang, hati-hati sayang. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam satu keterangan, jangan pernah masuk dulu ke rumah sebelum suaminya belok ke gang. Kalau mobilnya masih kelihatan belakangnya, jangan langsung masuk. Takut suami yang lihat dari spion. Lirik ya. Benar serius bu. Hal sepele tapi perhatian ibu dengan tulus kepada suami. Ada nilai kebaikan di mata Allah dan nilai perhatian suami kepada istrinya. Itu sebenarnya di situ laki-laki itu kelemahannya di situ. Silakan Bu praktekin. Sebelum suami pulang, ibu jam 4 berkemas-kemas di rumah. Rapihin mejanya, jangan berantakan. Kan tadi anak-anaknya cucu habis main, rapiin. Biar nanti ketika suami masuk, ya Allah udah tertata dengan rapi, dengan baik. Ibu juga sama, pakai kerudungnya kayak lagi ngaji begitu. Ngaji udah rapi, cakep. Udah begini. Tiap hari begini tuh, begini. Ampun. Begini tiap hari. Kalau suami mau pulang dandan seperti ini cakepnya. Pakai bedak. Lah buat apa suami beliin bedak kalau nggak dipakai? Pakai lipstik, pakai eyeshadow, alis gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah yang alhamdulillah sampai. Sehat yang sehat, selamat ya. Duduk. Gimana mau minum apa? Anget, dingin, apa nyok-nyok? Teh, kopi, tawarin. Dalam kondisi subhanallah tadi suasana kendaraan macet lah, capek, keringat luar biasa, disambut dengan senang hati oleh istri soleh. Waalaikumsalam, masuk saya. Jabat tangan, silakan duduk, ambil airnya tadi minum, saya minum. Alhamdulillah hilang keringatnya. Ya kan, fresh lagi ngelihat istri tadi penyambutan yang luar biasa. Duduk. Mandi dulu mah, mandi, ambilin anduknya dari istri yang soleh tadi dari jemuran. Ini sayang anduknya, ini sarungnya, ini bajunya. Itu kan ladang amal soleh. Ibu selama ini begitu apa enggak? Enggak. Ustaz ngambil sendiri ya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masakin ya Allah, masakin doang. Jadi kalau ngambil anduk ngambil sendiri. Allahu Akbar. Boro-boro ya Allah ngambil. Jadi amal soleh itu, ibadah itu bukan hanya mahdoh tapi ghairu mahdoh. Ada amalan-amalan ibadah yang mendukung, menyempurnakan ibadah yang mahdoh tadi. Itu amalia yang baik ya rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa, sederhana
tapi kalau kita amalkan luar biasa, itu ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Jam berapa, Bu? 5 orang. Baru ya kurang ya, jam 5 kurang 2 menit. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab ya Bu ya. Ini kebetulan saya jam 5:30 harus di Masjid Al-Mughniah. Ada jadwal taklim bulanan. Jadi saya harus siap-siap lagi di rumah, kan berangkat 5:30 udah di sana. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Sehari-hari silakan. Ya Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin kehidupan sehari-hari yang butuh ditausiahkan ya. Betul. Silakan Ibu. Ustaz, Iya. kan mungkin saya selama ini seminggu kemarin tuh kan sakit. Jadi maaf ya. Jadi suami nggak